Minggu Berdarah atau dalam bahasa Inggris Bloody Sunday adalah sebuah insiden pada tanggal 9 Januari tahun 1905 di Saint Petersburg, Rusia. Ketika demonstrasi damai oleh demonstran tak bersenjata yang berbaris untuk menyampaikan petisi kepada Tsar Nicholas II ditembak oleh penjaga kenegaraan. Peristiwanya terjadi ketika mereka mendekati pusat kota dan istana musim dingin dari berbagai tempat berkumpul. Penembakan tidak terjadi di alun-alun istana. Minggu Berdarah berakibat serius bagi rezim Tsar karena mengabaikan rakyat biasa seperti ditunjukkan oleh reaksi dari pihak berwenang berakibat pada tergerogotinya dukungan rakyat terhadap negara. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu ini telah dinilai oleh para sejarawan termasuk Lionel Kochan dalam bukunya Rusia in Revolution 1990-1918 sebagai salah satu peristiwa penting yang akhirnya menyebabkan revolusi Rusia pada tahun 1917. Untuk video revolusi Rusianya udah saya bahas ya. Ada di video selanjutnya atau ada di channel saya. Silakan ditonton juga untuk menambah wawasan. Terus kronologi penembakannya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 1905, para buruh yang sedang mogok bersama keluarga mereka berkumpul di 6 titik di kota Saint Petersburg di Rusia. Mereka diorganisir dan dipimpin oleh Bapak Gapon sambil membawa simbol-simbol religius dan menyanyikan lagu-lagu patriotik dan himne, terutama God Save the Tsar. Kerumunan lebih dari 3.000 demonstran bergerak maju ke kediaman resmi Tsar di istana musim dingin tanpa ada gangguan dari polisi. Mereka tidak mengetahui kalau Tsar sedang tidak berada di kediamannya. Piket tentara di dekat istana melepaskan tembakan peringatan dan kemudian menembak langsung ke kerumunan untuk membubarkan mereka. Gapon ditembaki di dekat gerbang Narva. Sekitar 40 orang yang mengelilinginya tewas, namun ia tidak terluka sama sekali. Meskipun tidak sedang berada di istana musim dingin dan bahkan tidak sedang berada di kota, serta tidak memberikan perintah kepada tentara untuk menembak, Tsar disalahkan sebagai bertanggung jawab atas tewasnya para pendemo. Korban tewas tidak jelas, tetapi para pejabat Tsar mencatat 96 tewas dan 333 lainnya terluka. Sumber-sumber anti milik pemerintah mengklaim lebih dari 4.000 orang tewas. Pihak moderat memperkirakan rata-rata sekitar 1.000 orang tewas atau luka, baik dari tembakan atau terinjak-injak selama kepanikan. Sumber lain mencatat bahwa menurut perkiraan resmi 130 orang tewas. Nikolai II menggambarkan hari itu sebagai menyakitkan dan menyedihkan. Setelah laporan kejadian ini menyebar, kerusuhan dan penjarahan terjadi. Majelis Gapon dibubarkan pada hari itu, dan Gapon segera meninggalkan Rusia. Menurut salah satu versi, setelah kembali ke Rusia pada bulan Oktober 1905, Gapon dibunuh berdasarkan perintah dari organisasi tempur Partai Sosialis Revolusionaris. Oke, saya ulang ya. Dari perintah Partai Sosialis Revolusionaris. Setelah ia mengungkapkan pada Pinchas Rutenberg, temannya, bahwa dirinya bekerja untuk Okhrana atau polisi rahasia. Peristiwa ini dinilai Duta Besar Britania sebagai penyulut kegiatan revolusioner di Rusia dan berkontribusi terhadap terjadinya revolusi 1905. Menurut penulis Leo Tolstoy, juga emosional terpengaruh oleh insiden tersebut. Ya, jadi begitu cerita atau sejarah dari Bloody Sunday. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf lah, pokoknya sangat mohon maaf. Bagi yang suka boleh di-subscribe, bagi yang enggak ya kalau bisa sih subscribe. Boleh minta like-nya juga, komen, terus bagikan ya biar saya lebih bersemangat. Terima kasih.